Saya kira ini sudah kita dilakukan betul waktunya Ibu Wanida, jadi sekedar hanya mengulang saja, mengingatkan kembali apa-apa yang menjadi pengalaman budaya positif di kelasnya masing-masing. Barangkali nanti kemudian hanya refleksi saja sambil kita angkat, refleksi saja guru-guru kadang kan dari materi Budian apa guru kan sudah tahu sama nih, jadi kira-kira apa kendalanya ketika kita melakukan penerapan ini di waktu kegiatannya Ibu Nur, jadi nanti bisa menjadi 4 balik itu apa kegiatan yang ini Bu yang tidak sepaham dengan orang tua, apa mungkin dicarikan solusinya. Barangkali itu saja penyampaian saya supaya cepat waktu. Saya tutup saja sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon kerjasamanya untuk kegiatan di kemudian. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ada lagi teman kita yang ikut lagi untuk gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Ya. Iya. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi sebelum saya memulai diseminasi pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, terkhusus juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 untuk melakukan diseminasi pada hari ini mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi saya juga memohon maaf kepada Bapak Ibu karena menyita waktunya di jam-jam kritis seperti sekarang ini, tapi kita mengambil saja manfaatnya, mengambil positifnya dari apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi saya di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan berarti saya yang lebih dari Bapak Ibu, tapi di sini kita mau berbagi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita untuk menciptakan suatu disiplin positif di sekolah kita SDN Rapocini ini. Baik Bapak Ibu, adapun untuk materi tentang penerapan budaya positif yang akan saya paparkan hari ini ada beberapa, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa materi di sini sudah pernah kita dapatkan, termasuk di disiplin positif kita pernah dapatkan di program organisasi penggerak Lemina yang kerjasama dengan Lemina tentang disiplin positif dan tentang keyakinan kelas. Kalau kemarin kita di disiplin positif itu ada kesepakatan kelas, tapi di sini mengerucut menjadi keyakinan kelas. Nanti seperti apa keyakinan kelas itu kita akan bahas sama-sama. Jadi untuk yang pertama Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu adalah berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau selama ini kita mengajar fokus pada satu media saja atau satu sumber belajar saja, itu belum berdiferensiasi sebenarnya. Saya pun juga pada saat menerapkan pembelajaran juga masih menggunakan satu sumber belajar. Tapi sebenarnya yang berdiferensiasi itu menggunakan beberapa macam sumber belajar. Kenapa? Karena kebutuhan murid kita berbeda.
Ya, jadi disinilah yang mau kita ubah. Itu namanya perubahan paradigma belajar. Dan perubahan itu nanti kita ciptakan melalui dari disiplin positif, kemudian posisi kontrol restitusi, dari keyakinan kelas, dan yang terakhir itu tadi segitiga restitusi. Selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa? Ya, mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan. Seperti anak-anak ini harus taat pada peraturan yang sudah ditentukan ataupun tata tertib yang ada di kelas ataupun di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, jadi disiplin positif di sini dalam budaya kita secara umum di sini disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti Bapak Ibu tadi katakan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena disiplin di sini kita hak untuk anak-anak untuk taat. Jadi seolah-olah ini anak mungkin tidak nyaman dengan aturan-aturan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Kemudian kita lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian, jadi di sini Bu, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi mari kita ubah mindset kita dari tadi disiplin yang ada di pikiran kita bahwa anak-anak itu harus patuh sehingga menimbulkan adanya ketidaknyamanan pada murid, dan di sini kita mau ubah disiplin positif itu menjadi suatu kesadaran anak tanpa adanya ancaman, tanpa adanya paksaan. Ya, selanjutnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga kebutuhan dasar manusia ini berdasar juga dari disiplin dirinya siswa. Nah, jadi setiap orang itu memiliki gambaran ataupun pandangan tentang dunia dengan cara yang berbeda. Itulah juga yang menyebabkan kebutuhan setiap orang berbeda. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini maksudnya adalah mungkin selama ini kita melihat siswa di kelas itu ada yang mengganggu temannya, tapi kita tidak tahu, mungkin dia punya alasan. Mungkin alasannya itu dia mau bertahan hidup dengan dia melakukan hal itu di kelas. Nanti setelah ini saya akan menyediakan satu kasus. Kita lihat apakah kebutuhan dasar manusia yang termasuk yang dilakukan oleh si anak ini dalam kasus tersebut, itu kita akan kaji berdasarkan 5 dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kemudian yang ketiga adalah kebebasan, kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya, karena mungkin Bapak Ibu masih masih melayang pemikirannya tentang 5 dari kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kita bisa sama-sama melihat kasus yang saya sediakan di sini, Bu. Di sini
Ya, ya. Coba mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya, kita lihat dari kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Kira-kira di sini kita lihat Bimo bertahan hidup karena apa? Ya, karena mau mengambil makanan sebenarnya, jadi dia mau bertahan hidup. Tapi dia lapar, ya tidak membawa bekal kesehatan, akhirnya membawa mengambil secara paksa bekal makan temannya. Kesenangan, ya betul. Mungkin dia senang kalau ya. Ya. Ya, mungkin dia merasa berkuasa. Kalau kebebasan, kalau penguasaan kan mungkin dia merasa dirinya lebih berkuasa. Kalau kebebasan, berbuat dengan oke, baik, luar biasa Bapak Ibu. Kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah merangkum dari 5 kebutuhan dasar manusia itu kita bisa lihat. Jadi Bimo itu bertahan hidup. Mungkin saja Bimo merasa lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal makan siang. Nah, kemudian dari segi rasa sayang dan diterima itu, Bimo itu kurang perhatian. Mungkin dia mau diperhatikan sama teman-temannya, karena mungkin selama ini dia tidak diperhatikan sama teman-temannya. Mungkin dia selalu sendiri, dan mungkin dengan cara itu dia dapat perhatian. Kemudian dari penguasaan, di sini Bimo merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, seperti tadi Bapak Ibu katakan bahwa mungkin dia merasa berkuasa di kelasnya. Kemudian kebebasan mungkin saja Bimo merasa bosan dengan bekal yang disiapkan orang tuanya. Mungkin bekal yang disiapkan orang tuanya itu saja. Akhirnya dia merasa bosan dan mau bebas supaya dia mendapatkan haknya dengan cara yang lain. Ya. Kemudian dari kesenangan mungkin Bimo itu seperti tadi yang Ibu katakan bahwa mungkin dia merasa senang kalau dia ganggu temannya. Ya, Bimo di sini mungkin hanya mau bercanda dan dia menikmati. Kalau temannya kesal, ya kalau temannya kesal dia senang. Ya, dia senang. Nah, di situ titik kesenangannya. Iya. Ya, senang lihat temannya menderita. Iya. Ya, dan itu mungkin bisa saja mungkin itu yang dia butuhkan. Iya. Iya, dan salah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa juga yang menjadi faktor pendorong untuk mewujudkan suatu disiplin diri pada murid? Ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya itu ada siswa yang mau disiplin karena tidak mau dihukum. Ya, mau disiplin, mau datang, tidak mau datang terlambat karena nanti dihukum kan. Nah, itu adalah salah satu juga motivasi perilaku manusia, tapi tingkatnya masih rendah. Ya, tingkatnya masih rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya biasanya itu ada kita siapkan stiker bintang. Ya, biasanya kita siapkan stiker
ya. Ya, itu yang merupakan motivasi tertinggi dari perwujudan disiplin positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Sebenarnya hal ini sebagian sudah kita dapatkan waktu programnya Lemina. Itu sudah kita dapat waktu disiplin positif yang mengarah ke kesepakatan kelas. Nah, ini sebenarnya kita dapatkan. Ada hukuman, tapi di sini ada hal yang baru. Mungkin ini mungkin sebagai penguatan saja karena mungkin pernah dibahas sama Ibu Nurwaida waktu kegiatan budaya positif di angkatan 7. Di sini penghargaan. Ternyata penghargaan ini adalah konsep disiplin yang identitas gagal. Ya, karena mungkin selama ini termasuk saya juga Bapak Ibu, sebelum saya mendapatkan materi ini budaya positif, saya menganggap bahwa penghargaan itu sebenarnya bagus untuk diberikan kepada siswa sebagai bentuk motivasi. Tapi ternyata penghargaan itu adalah ujung-ujungnya nanti menjadi sebuah hukuman untuk siswa. Ya, baik, kita ke hukuman dulu Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian terkesan memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, ya, kemudian murid menjadi rendah diri. Ya, baik Bapak Ibu, jadi hukuman di sini sudah jelas bahwa merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya belum mendukung untuk menciptakan suatu disiplin positif. Kemudian penghargaan, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa penghargaan ini jadi apa namanya? Iya, termasuk identitas gagal. Penghargaan itu tidak efektif. Sebenarnya begini Bu, seperti tadi yang stiker bintang itu, ya, stiker bintang itu ketika kita terapkan di dalam kelas, itu biasanya siswa akan apa namanya? Iya, ada yang merasa, mungkin ada yang timbul merasa iri dengan teman-temannya. Termasuk juga sebenarnya Bapak Ibu yang kita lakukan setiap akhir semester, memberikan hadiah untuk peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Itu sebenarnya merupakan penghargaan dengan identitas gagal. Iya, kenapa? Karena kita mematahkan motivasi teman-temannya, ya, mematahkan motivasi teman-temannya yang dibawa. Dan pasti apalagi kalau kelas tinggi, biasanya kan kalau kelas tinggi peringkat 1, 2, 3 mereka siapa yang tukar, otomatis teman-teman yang dibawa jangan mau belajar karena pasti nanti dari rapor kita nilainya Bapak Ibu. Di akhir semester kita tidak usah menyediakan hadiah kepada siswa-siswa kita, cukup memberikan label kepada siswa kita, misalnya si A siswa terdisiplin, si B siswa termandiri, misalnya siswa yang paling berani. Jadi semua siswa itu kita kasih label supaya ada motivasi dalam dirinya. Kategori untuk diri siswa kita. Iya. Jadi itulah alasannya kenapa penghargaan
Nah, tadi ada identitas gagal, sekarang ada identitas sukses. Ada yang namanya konsekuensi dan ada yang namanya restitusi. Oke, konsekuensi saya kira sudah pernah kita dapatkan ya Bapak Ibu waktu di Lemina Jawa kemarin. Mungkin di sini saya tidak terlalu membahas tentang konsekuensi. Kemudian kita membahas tentang restitusi. Ya, di sini sedikit saya singgung mengenai konsekuensi. Jadi konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu ada monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian di restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian ada dari kontrol atau dirinya yang memegang kendali, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi gambaran singkatnya seperti ini Bapak Ibu. Konsekuensi itu muncul karena adanya aturan yang kita buat, adanya kesepakatan yang kita buat dengan siswa-siswa. Tapi restitusi di sini adalah bagaimana mengajarkan murid kita ini untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan lagi dari kesepakatan, karena dari konsekuensi itu, dari kesepakatan yang kita buat itu ada nanti yang namanya keyakinan. Ya, dari kesepakatan itu kan tadi konsekuensi. Kemudian sebenarnya dari kesepakatan itu ada yang namanya keyakinan. Dari keyakinan itu berdasar dari keyakinan itu kita lakukan restitusi. Ya, jadi di sini saya mau bahas sedikit mengenai restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya, maksudnya di sini kita kembali tadi ke kesepakatan dengan konsekuensi. Ada kesepakatan, kalau dilanggar kesepakatan ada konsekuensinya. Nah, beda dengan restitusi. Kalau restitusi itu bukan menebus kesalahannya, tapi bagaimana caranya belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Ya, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di sini belum terlalu banyak tuh dari pemaparan saya. Nanti saya akan siapkan satu video yang telah saya lakukan yang menunjukkan kegiatan bagaimana membimbing anak melalui segitiga restitusi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu saya menyediakan satu kasus lagi. Kemudian ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah murid sering membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya sebelum kita paham tentang adanya kesepakatan kelas dan konsekuensi, kita selalu melakukan hukuman. Hukumannya misalnya guru menghukum murid dengan membersihkan WC sekolah. Kemudian biasanya guru marah dan murid menjadi takut. Itu biasa hukuman yang kita terapkan ke siswa. Nah, tingkatan di atas dari hukuman ada yang namanya konsekuensi.
Konsekuensinya misalnya guru memberikan konsekuensi dengan meminta murid membuang sampah di tempatnya. Nah, pernah kita buat ini ya Bapak Ibu kesepakatan kelas? Ya. Kemudian biasanya guru tegas dan murid mematuhi aturan. Jadi setelah kita terapkan ini biasanya murid tidak buang sampah lagi sembarangan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada 1-2 murid yang mengulangi lagi. Ya. Kemudian restitusi adalah tingkatan di atas dari konsekuensi. Nah, seperti apa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan kepada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru terbuka dan murid menghormati dirinya serta orang lain. Biasanya seperti ini Bu, restitusinya. Karena sebenarnya begini, dari peraturan yang kita dalam membuat kesepakatan kelas kemarin, pasti kita buat dulu peraturannya kan Bapak Ibu? Ya, buat dulu peraturan di kelas tak, mungkin seperti ini. Kemudian dari peraturan itu muncul nih kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kita buat konsekuensinya. Nah, sebenarnya tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Tidak berhenti di kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas lahirlah suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itulah dasarnya kita melakukan restitusi. Jadi kemarin kita cuma sampai di sini. Tapi setelah kesepakatan kelas itu sebenarnya ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu itulah dasarnya kita melakukan suatu restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Oke, jadi kita di dalam kelas selalu dihiasi dengan aktivitasnya siswa yang luar biasa, yang biasa bikin kesal, yang biasa bikin juga kita tertawa. Nah, itu memposisikan kita sebenarnya di 5 posisi ini. Terkadang memposisikan kita di 5 posisi ini. Ada yang namanya penghukum, ada yang namanya pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang namanya teman, ada yang namanya pemantau, dan yang ada yang namanya manajer. Ya, ini pernah kita bahas juga waktu aksi nyata oleh Ibu Nur tentang 5 posisi kontrol restitusi itu sendiri. Ya, jadi di sini lebih jelasnya Bapak Ibu seperti apa sebenarnya 5 posisi kontrol itu. Yang pertama sebagai penghukum. Biasa itu kalau sebagai penghukum ada kata-kata patuhi aturan sekolah, kemudian berdiri di depan kelas. Nah, itu penghukum. Atau biasa angkat kaki sebelah, pegang telinga, itu penghukum. Ya, kemudian untuk membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, terkadang kita mengatakan berapa kali harus ibu tegur. Ibu itu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Artinya anak-anak ditekan, gara-gara saya ini kecewa ibu guru. Nah, itu membuat merasa bersalah. Kemudian kalau teman itu kata-katanya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat gugur bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Artinya di sini kita merangkul murid kita bagaimana kita menjadi seperti temannya. Ya, menegur murid kita tapi masih nada bercanda, yaitu memposisikan kita sebagai teman.
sebagai pemantau. Iya. Kemudian manajer. Manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di sini posisinya kita sebagai manajer. Di sini fungsinya tadi restitusi. Iya, iya restitusi di sini. Iya, manajer. Kalau konsekuensi tadi di sini. Kalau hukuman di situ penghukum. Iya. Iya, betul. Iya. Betul. Meskipun kita berusaha untuk posisikan diri sebagai manajer, tapi masih tetap berulang terus. Iya. Masih dilakukan, tapi ujung-ujungnya kita kembali ke ya, baik Bapak Ibu, di sini saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Bisa kita diskusikan di sini. Saya minta Bapak Ibu pendapatnya kira-kira kalau pernyataannya seperti ini, siapa yang mengatakan? Apakah penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Kira-kira yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman? Ya, buat merasa bersalah. Ya, merasa kecewa, membuat merasa bersalah. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan Bapak Ibu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Nah, pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, baik. Iya. Iya, penghukum. Mari kita sama-sama lihat. Oke, jadi ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Iya. Iya, oh jadi kiri. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu tadi penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Oke. Ya, baik, kita beralih ke keyakinan kelas. Ya, jadi seperti yang saya paparkan sebelumnya Bapak Ibu, bahwa dari kesepakatan kelas itu muncullah suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi di sini menurut dosen tahun 1988, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dan seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi ketika siswa-siswa itu sudah meyakini suatu keyakinan kelas yang ada di kelasnya,
itu lebih bersemangat dia jalankan daripada aturan-aturan yang kita sudah terapkan di dalam kelas. Ya, jadi bentuk suatu keyakinan kelas itu kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kata-katanya seperti ini, misalnya bertanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen, kemudian keselamatan, ada kesehatan, menghormati orang lain, atau kesabaran. Jadi di sini misalnya kita buat peraturan kelas seperti ini, ya, peraturan kelas seperti ini, keyakinan kelasnya itu yang di sebelah kiri, iya, yang ini. Nanti dibagikan. Ya, jadi kalau di kesepakatan kelas kemarin Bapak Ibu kita buat aturan, kemudian kita buat kesepakatan kelasnya, misalnya yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya itu kita jadikan suatu kesepakatan kelas. Kemudian kita buat lagi konsekuensinya, ya, kita buat lagi konsekuensinya, dan pada akhirnya ketika murid tak melanggar, kita kembali ke konsekuensi. Tapi sebenarnya kita kembalikan ke keyakinan kelasnya supaya tertanam di dalam dirinya. Artinya dia tidak buat berulang-ulang karena sudah tertanam. Misalnya ini harus bertanggung jawab. Jadi biar tidak kita tegur, dia sudah tahu, oh tidak boleh Kak simpan buku sembarang, harus kembalikan ke tempatnya. Jadi itu salah satu tujuannya dari keyakinan kelas. Iya, iya. Dan ketika siswa tak buat pelanggaran, itu ada yang namanya kita selesaikan melalui segitiga restitusi. Nanti kita bahas di sini juga. Ya, jadi pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini Bapak Ibu, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal maksudnya kayak tadi tanggung jawab itu kan universal. Menghormati orang lain itu mencakup semua, menghormati orang lain tidak mengganggu temannya. Kemudian tidak berbicara saat Bapak Ibu guru menjelaskan, itu kan sudah masuk menghormati orang lain, itu sudah masuk keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah ini yang paling penting. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu Bu, sama Ji, waktunya kita buat kesepakatan kelas. Iya, tinggal kita kalau sudah bikin kesepakatan kelas di kelas masing-masing, mungkin bisa kita lanjutkan menjadi keyakinan kelas. Iya. Iya, dari kesepakatan lahir keyakinan kelas. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk di segitiga restitusi. Jadi mungkin di sini juga saya merefleksi juga dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Wahidah waktu aksi nyata budaya positif yang telah dilakukan sebelumnya, dan saya
Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Iya, memberikan kesadaran kepada siswa. Iya. Memberikan penawaran bukan paksaan. Iya. Iya. Mungkin nanti mohon maaf Ibu, bisa saya lanjutkan dulu, nanti kita lanjut di sesi tanya jawab supaya bisa ini. Iya. Taruh Ibu. Iya. Iya. Untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini kata-katanya yang biasa kita dengarkan kepada siswa itu ada di sini Bapak Ibu. Cara menstabilkan identitas pada saat penerapan segitiga restitusi. Jadi pada saat penstabilan identitas itu kita tidak boleh menyalahkan siswa. Kita tidak boleh menyalahkan siswa. Jadi di sini kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik ingin mencari siapa yang salah, hanya saja Ibu akan memberikan solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir itu, kamu berhak merasa begitu. Ya, jadi biasa itu ada siswa yang ganggu temannya mungkin karena emosi. Jadi itu biasa kamu berhak merasa begitu. Artinya kita stabilkan dulu identitasnya siswa. Kita stabilkan dulu. Artinya kita tidak boleh sudutkan siswa. Tidak boleh disalahkan. Karena mungkin dia berbuat seperti itu ada alasannya. Jadi itu dulu yang harus kita gali. Itu maksudnya mungkin di situ. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, untuk pernyataan terkait dengan validasi tindakan yang salah, kita bisa lakukan ini, Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena mungkin dia berbuat seperti itu ada alasannya, mungkin dia membela diri dari temannya. Jadi itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu perlu kita pahami di sini bahwa sebelum kita melakukan segitiga restitusi, keyakinan kelasta itu sudah harus ada. Iya, sudah harus ada itu keyakinan kelasta sebelum kita lakukan ini, sebelum kita terapkan segitiga restitusi. Jadi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita tanyakan kepada siswa seperti di Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian yang terakhir, kamu tahu jadi orang seperti apa. Ya, jadi itu caranya menanyakan keyakinan kepada siswa kita sebagai tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, saya sudah
Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas, ya. Yang pernah saya lakukan di kelas. Jadi kasusnya itu ada salah satu siswa yang menyontek. Kemudian itu cara penerapan segitiga restitusinya kita panggil siswanya, kita terapkan tadi ketiga tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita akan beritahukan kepada siswa bahwa kita memanggil siswa itu bukan untuk untuk membuat mereka merasa bersalah, ya, membuat mereka bersalah. Tapi kita mau bagaimana supaya ada solusi dari kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian kita juga tidak boleh menyalahkan siswa karena mungkin saja ada suatu alasan kenapa dia bisa menyontek. Nah, validasi tindakan yang salah kita tanyakan, kenapa
karena main HP. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kembalikan kepada siswa, keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita buat ternyata dia langgar, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan salah satu keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas itu adalah salah satunya jujur. Ternyata dengan menyontek itu bukan mencerminkan suatu sikap yang jujur, dan dia mengakui bahwa dia sikapnya tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu jujur. Dan setelah itu kita tanyakan, jadi selanjutnya kita mau apa? Kalau kita tahu ternyata menyontek itu sudah melanggar apa yang menjadi keyakinan kelas kita, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, murid itu pasti dengan sendirinya akan menjawab, tidak begitu maka lagi Bu. Kalau mau ulangan belajar maka lagi Bu. Ya, jadi dengan sendirinya itu kita tuntut siswa untuk dia cari sendiri solusi dari apa kesalahan apa yang telah dia buat. Iya, itu maksudnya tadi mungkin yang dimaksud dari Ibu Isma. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jadi itulah tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan ataupun masukan dari Bapak Ibu, ataupun mau berbagi tentang mungkin ada aktivitas-aktivitas di kelas yang terkait dengan budaya positif yang mau dibagikan di sini, bisa Bapak Ibu, ataupun ada yang masih belum ataupun ada sesuatu yang mungkin pernah terjadi di kelas kita mau bagikan, kita cari sama-sama solusinya yang terkait dengan budaya positif, bisa. Iya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya mungkin tadi pertanyaan dari Ibu, iya, Ibu Nisma tentang ini Bu, memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, seperti itu tadi Ibu. Artinya di sini kita tidak menuntut siswa ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa atau memberikan konsekuensinya kepada siswa, tapi kita menuntut dengan memberikan penawaran kepada dia. Kita tuntut dulu kira-kira dengan kesalahan yang dia buat, dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa. Keyakinan kelas apa yang telah kita buat itu tidak sesuai dengan apa yang seperti tadi Bu, misalnya siswa yang contohnya tadi itu menyontek, ternyata itu dia membuat kesalahan menyontek dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas jujur, karena ada salah satu keyakinan kelas jujur. Jadi penawarannya di sini saya sebagai guru di sini melakukan penawaran. Jadi ketika tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, kita mau apa selanjutnya? Karena dia sudah mengakui bahwa ternyata menyontek itu salah. Nah, kita lakukan penawaran. Selanjutnya mau apa? Nah, dengan otomatis siswa tadi menjawab tidak main HP maka lagi Bu. Kalau mau ke ulangan belajar Kak. Dan ketika ulangan dan memang tidak ditahu jawabannya, tulis titik saja sesuai dengan apa yang kita tahu. Jadi itu maksudnya Bu, melakukan penawaran bukan paksaan. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Bagaimana kalau kita ulang lagi seperti itu? Ya, ulang lagi yang Soalnya, ulang lagi. Ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata kesalahan itu terulang kembali? Nah, kita lakukan lagi seperti ini Bu. Kita lakukan lagi pendekatan yang lebih. Kita lakukan lagi pendekatan yang lebih. Kita yakinkan lagi kepada siswa bahwa keyakinan kelas itu seperti ini. Jadi fondasi awal sebenarnya itu di keyakinan kelas. Ya, fondasi awal itu di keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, di situ kita tanamkan memang kepada siswa. Artinya kita bangun kesadarannya siswa bahwa keyakinan kelas ini harus kita kita terapkan
dengan sendirinya nanti siswa tak akan menyadari bahwa setiap yang dilakukan di dalam kelas itu harus berdasar pada keyakinan kelas yang dibuat. Jadi ketika mereka melakukan kembali, kita lakukan lagi pendekatan yang lebih. Ya seperti itu Bu. Mestinya sebenarnya meskipun sebenarnya itu masih sulit kita lakukan, apalagi dengan rasio jumlah siswa yang banyak, ya jumlah rasio siswa yang banyak dan kesalahan itu bukan timbul dari satu murid saja. Iya, dan kesalahannya juga bukan satu macam, ada berbagai macam. Jadi itu sebenarnya tantangan kita sebagai guru. Iya, betul. Iya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin masih ada? Ya, mungkin sudah tidak ada lagi Bapak Ibu? Iya, baik. Iya, ya baik. Jadi sekian pemaparan saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan meskipun kegiatan ini saya akhiri bukan berarti kolaborasi kita terhenti di sini, bukan berarti saling berbagi kita terhenti di sini. Dan jika ada sesuatu yang mungkin bisa kita diskusikan di kita atur waktu, kemudian kita diskusikan bersama-sama, kita cari solusinya bersama-sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru atas kesediaan waktunya, terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas kepada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.